Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bahaya dari HIV/AIDS. Saya akan share screen materi PPT yang sudah saya buat. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah kalian bisa memiliki pemahaman terhadap HIV, kemudian kalian bisa melakukan kampanye mengenai bahaya AIDS. Apa itu HIV? HIV atau dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh penderita seperti di darah, di air mani, dan di cairan vagina. Pengidap HIV akan tetap sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam kurun waktu 0 sampai 5 tahun. Bagaimanakah struktur virus HIV? Pada bagian dalam, seperti halnya virus pada umumnya, terdapat materi genetik. Materi genetik pada virus HIV ini berupa RNA atau ribonucleic acid. Sementara pelindungnya itu berupa kapsid yang tersusun dari protein. Selain itu, virus ini juga memiliki lipid membran yang dia dapat dari membran sel inangnya. Kemudian ada spike yang berfungsi untuk mengenali sel inang yang tersusun dari glikoprotein. Istimewa dari virus HIV ini adalah karena memiliki enzim reverse transkriptase atau enzim transkriptase balik yang bisa mengubah RNA menjadi DNA. Apa itu AIDS? Ya, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Bagaimanakah siklus hidup virus HIV? Yang pertama, virus bebas, dia akan mengenali sel inangnya melalui mekanisme binding dan fusion atau pengikatan dan penggabungan. Virus akan mengikat CD4 dan satu dari dua koreseptor, yaitu CCR5 dan CXCR4. Kemudian virus melebur dengan sel. Tahap berikutnya adalah tahap yang ketiga yang disebut dengan infeksi. Virus akan menembus sel, mengosongkan isinya ke dalam sel. Berikutnya adalah reverse transcription. Pada tahap ini, single strand RNA akan diubah menjadi double strand RNA oleh enzim reverse transkriptase. Tahap berikutnya adalah tahap penggabungan atau integrasi. DNA virus akan bergabung dengan DNA sel inang oleh enzim integrase. Berikutnya adalah tahap transkripsi, di mana terjadi proses pencetakan DNA virus menjadi RNA sehingga digunakan untuk membentuk protein. Setelah itu akan terbentuk protein-proteinnya virus yang akan dirakit pada tahap selanjutnya yaitu tahap assembly. Setelah dirakit, kemudian virus yang belum masak ini akan keluar dari sel yang terinfeksi, kemudian akan mengalami pematangan sehingga dihasilkan virus-virus baru yang sudah matang. Seorang penderita HIV jika tidak mendapatkan pengobatan, maka HIV itu akan berkembang secara pesat di dalam tubuhnya. Bagaimanakah gejala HIV/AIDS? Setelah terinfeksi HIV, biasanya tidak ada gejala sampai 5-10 tahun. Kemudian, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala. Ditandai dengan kehilangan berat badan secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembengkakan pada leher dan ketiak, kemudian batuk terus-menerus. Jika sudah mendapatkan tanda-tanda ini, maka harus segera dilakukan cek darah.
Bagaimanakah cara pencegahan HIV/AIDS? Yang pertama, pastikan tidak berhubungan seks dengan pengidap AIDS. Yang kedua, pastikan darah yang ditransfusi bebas HIV. Yang ketiga, ibu yang mengidap HIV sebaiknya tidak mengandung. Untuk mencegah HIV ini, kita perlu A, B, C, D, E. A, abstinen. Kita harus pantang, tidak berhubungan seks dengan selain pasangan. B, be faithful, setialah terhadap pasangannya. C, menggunakan kondom. D, no drugs, tidak menggunakan obat-obatan, terutama narkotika yang menggunakan suntikan. E, education. Dengan education, maka kita bisa mendidik siswa, mendidik masyarakat supaya tahu bahaya HIV/AIDS sehingga menghindari penyakitnya. Bagaimana jika seseorang sudah mengalami HIV atau terinfeksi HIV? Maka perlu dilakukan pengobatan supaya virus yang sudah masuk di dalam tubuh tidak berkembang secara pesat. Bagaimanakah kerja obatnya? Yang pertama, obat akan bekerja dengan cara menghambat reseptor mengikat virus. Kemudian yang kedua, dengan cara menghambat atau memblokir pelekatan kepada koreseptor yang disebut dengan CCR5. Berikutnya adalah dengan menghentikan perubahan HIV menjadi DNA dari single strain RNA menjadi double strain DNA. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menghambat integrasi, menghambat bergabungnya DNA virus ke DNA sel inang. Berikutnya adalah dengan menghambat kerja enzim protease supaya tidak terbentuk protein-protein virus. Berikutnya adalah memblok virus baru dari menjadi kemudian diubah menjadi molekul protein-protein yang kecil sehingga tidak menjadi virion. Kita akan mengenal mengenai mitos dan fakta mengenai HIV dan AIDS. Jadi, kita tidak akan mendapatkan HIV dari perciuman, berpelukan, berbagi makanan, serangga, gigitan serangga, penggunaan toilet bersama, mandi bersama, bersin dan batuk, dan dari air mata. Fakta menunjukkan bahwa 59% pengidap tertular dari jarum suntik yang digunakan bersama. 39% tertular saat berhubungan seks tanpa pengaman. 1% bisa tertular kepada bayi saat di kandungan ibunya. 1% tertular melalui transfusi darah tanpa pengecekan. Apa dampak global HIV/AIDS? Saat ini fakta menunjukkan bahwa 54% orang dewasa dan 43% anak mengidap HIV dan mendapatkan terapi antiretroviral sepanjang hidupnya. Obat antiretroviral membantu untuk mengontrol virus dan mencegah penyebaran. 48% menurun semenjak 2005 kematian yang disebabkan oleh AIDS. Jumlah yang terinfeksi HIV menurun 39% yang terjadi di antara tahun 2000 sampai 2016. Sebanyak 36,7 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV. Fakta ini didapat dari sumber informasi dari Badan PBB yang mengenai AIDS dan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2017. Hentikan AIDS, aku peduli AIDS, aku beraksi. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Terima kasih.